Halo semuanya, kembali lagi di Sotoy Film Podcast barengan sama Almun Rista dan Akbar. Oke, kali ini kita mau mereview sebuah film dari platform yang cukup besar lah ya. Yoi. Apalagi di Indonesia ya, penggunanya banyak sekali dari yang legal dan juga ilegal. Itu view ya. Bukan Ini juga legal dong. Oh iya legal. Jadi kita mau bahas film Netflix yang kalau nggak salah tayangnya tuh awal Oktober, gue lupa sih lebih tepatnya tayang tanggal berapa. Tapi film ini cukup menarik. Kenapa kita mau review? Karena settingan waktunya pun cuma seharian doang. Seharian doang. Ini pun remake dari film apa Denmark ya? Iya, dengan judul yang sama. Dengan judul yang sama. Yaitu The Guilty. Tapi padahal Denmark kan bahasanya harusnya bukan The Guilty ya? Iya. Kan itu bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris. Denmark bahasa ini judul di Denmarknya Dakskak. Bukan Erikson ya? Kenapa gitu? Iya. Terus ini memang remake jadi versi Amerikanya gitu ya, yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Terus sebenarnya banyak juga cast-nya, ada Paul Dano, ada Bill Burr juga, cuman tapi ini hanya mengisi suara aja. doang. Karena memang ini ceritanya tentang operator 911. Biasalah kerjaannya kan nerima telepon-telepon Panggilan darurat. Panggilan darurat. Gue mau ngomong keluhan tadi. Panggilan darurat, situasi berbahaya apa kayak gitulah. Betul. Nah, ini settingannya tadi gue udah bilang 1 hari full, kayak itu dari pagi sampai malam gitu. Dan ceritanya adalah ada seorang penelpon 911 yang merasa terancam oleh suaminya berarti ya? Iya, dia merasa diculik, merasa diculik, merasa diculik oleh suaminya. Ya udah akhirnya telepon sama si Joe Beller. Joe Bailey. Joe Bailey apa Joe Beller ya? Nggak tahu lah pokoknya itu. Iya, pokoknya gitulah. Iya, dia telepon dan kan kalau 911 kan harusnya gue ngerasa di sini tuh di awal kita nggak diliatin background historinya si operator ini. Si Joe ini kita nggak tahu. Cuman ada beberapa kalau lu sempet si Joe lagi ngambil minum terus tiba-tiba dia ngeliat poster soal mental health. Iya. Karena emang filmnya kaitannya juga ini ada hubungannya dengan ini kesehatan jiwa mental kita gitu. Kita awal nggak tahu nih operator kayak operator biasa atau apa gitu ya. Tapi setelah kita nonton sepanjang film emang ada masalah gitu yang berat banget sama si Joe Beller ini gitu. Kayak salah satunya adalah dia masalahnya mau cerai sama istrinya. Terus dia dari tekanan pekerjaan juga. Dia tuh kan kayaknya polisi lapangan tadinya ya. Betul. Itu diturunin kan berarti karena ada masalah di lapangan dijadiin operator 911 kan. Dan kita juga nggak tahu masalahnya apa karena nggak dikasih tahu. Itu nggak dijelasin. Cuman pokoknya ada teman-temannya sering bilang besok bentar lagi lu balik lagi ke lapangan udah pada bilang gitu kan. Berarti kan emang tadinya di lapangan kan. Betul. Dan masalahnya adalah perceraian sama istrinya dan dia pernah nembak bisa dibilang itu bukan tersangka kejahatan ya, tapi pokoknya ya kasus penembakan yang mana akhirnya ngebuat dia harus disidang segala macam dan diturunin juga untuk kerjaannya itu jadi korbannya tuh yang ditembak tuh remaja betul. Remaja. Tapi nggak diceritain secara jelas, cuman kita tahu masalahnya apa. Kurang lebih kayak gitu karena Jacknya juga maininnya bagus kan. Dia beneran kayak kelihatan bahwa dia tuh galau. Dia galau, dia mentalnya terganggu lah dia. Terganggu. Dan memang sih gua ngerasa juga ini emosinya agak sedikit nanggung. Kalau misalkan Jake Gyllenhaal nggak acting sebagus itu, nih film juga akan biasa aja. Iya benar. Untung Jake Gyllenhaalnya ya. Betul sekali. Dan ada yang fakta menarik juga, sebenarnya nih film ini diproduksi 11 hari, Bar. Oh, 11 hari. 11 hari dengan Antoine Fuqua-nya COVID. Antoine Fuqua tuh sutradara dari film The Guild. Oh, dianya lagi COVID. Jadi dia monitornya dari luar gedung. Jadi itu setnya satu di gedung gitu. Jadi dia monitor dari fan gitu. Jadi ngobrol lewat telepon gitu-gitulah. Lumayan menarik juga dan 11 hari. Jadi nggak secara langsung. Padahal kan ini biar keren aja kayaknya cerita behind the scene. Padahal kan dia bisa diem dulu isoman 2 minggu baru ngedirect. Gak tahu, mungkin karena emang udah pengen banget bikin film gitu ya. Sempat tadinya Jake Gyllenhaal waktu baca skripnya segala macam, ini mah bisa deh 5 harian. Dasar emang actingnya brengsek sih orang ya. Dan itu emang kurang menguras emosi. Tapi yang menarik buat gua, walaupun memang kan film kita tahu ya visual gitu ya. Di sini tuh kita nggak diliatin visual si yang penelpon itu. Jadi kita menonton visual tapi membayangkan visualnya. Kita diajak untuk memvisualkan sendiri. Betul. Cuman sedikit kan, dikit-dikit misalnya dia bilang dia ada di
van putih. Betul. Sedikit tuh digambarin Ya, kan ada. ya. Cuman kan itu ceritanya penggambaran dari si Obsirjo Ya, itu. ya, Kita ikut. Oh iya benar kurang lebih kayak gitu. Beda sama The Call ya. Iya, The Call yang Halberry itu mah si penelpon diliatin, yang ditelepon diliatin. Ya. Kalau ini bener-bener operatornya doang udah. Iya. Di ruangan itu aja. Gila, keren ini. Dan sehari full doang dan emosinya nggak terlalu. Walaupun memang tergantung sih, gue sih nggak terlalu yang empati banget atau maksudnya emosional banget gitu, tapi emang secara keseluruhan emang kurang apa ya, kurang gitu aja lah istilahnya gitu. Walaupun memang acting Jake Gyllenhaal harus diberi apresiasi sih, karena cuman acting sendirian, walaupun kan banyak tuh, cuma nongol dikit-dikit tuh, temennya yang gemuk. Terus siapa yang teteh-teteh itu betul. yang marahin dia. Oh iya, jadi sempat dimarahin tuh karena dia nelpon mantan istrinya itu kan pengen ngucapin selamat tidur ke anaknya. Itu kan dimarahin. Udah gue bilangin jangan nelpon saat kerja gitu kan. Iya. Ya paling gitu-gitu kan dialog sama orang lainnya kan. Dialog doang. Memang kekuatannya sih film ini cuma dialog, terus yang nonton gue sih itu jadi pengalaman apa ya, kita jadi kayak ngebayangin situasinya kayak apa, si cewek ini yang nelpon kayak apa, suaminya ini kayak apa, kan sempet nelpon anaknya juga. Pokoknya lumayan. Tapi kasus yang gue lupa yang nelpon tuh namanya siapa ya, Bar? Emily ya? Emily. Bener nggak? Emily Malignan. Tapi Emily juga ya? Emily juga kayaknya. Emily. Banyak banget Emily. Lu denger kasusnya waktu pas si Joe Beller nelpon petugas yang nyamperin ke sana, kan ada adanya yang bayi dan berdarah-darah kan. Gue langsung kebayangin, gila, ngelihat bayi yang berdarah-darah segala macam tuh jadi apa ya, jadi ngeri juga gitu. Iya, si Emily-nya tuh waktu ditanya sama Joe alasannya si bayinya itu katanya ada ular di perutnya, jadi harus dikeluarin biar nggak rewel. Sekarang dia udah diem kan katanya. Ya gimana nggak diem dong. Nah, kita juga tahu kalau misalkan si penelpon ini ternyata punya sakit kejiwaan juga ya. Karena ngomongnya udah ngaco kemana-mana. Jadi bisa dibilang plot twist sedikit lah ya, nggak terlalu kaget. Sedikit. Ya, walaupun nggak terlalu mengagetkan sebenarnya. Karena kita kan di delivery kita dikasih tahu nih ternyata seakan-akan penjahatnya adalah suaminya. Padahal istrinya sebenarnya. Jadi suaminya itu bawa kabur istrinya supaya tidak menyakiti anak-anaknya lah. Dan dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Sebetulnya ke rumah sakit. Terus kita juga dibikin setuju bahwa si bapaknya yang kemungkinan suspeknya gitu. Soalnya si Abby anaknya itu bilang, ibu gue dibawa gitu kan. Jadi kan lah beneran ini. Iya, jadi kita kebawa bahwa si istrinya ini diculik. Nah yang bikin si Obsirjo ini empati ke si penelpon karena ada anak kecil, sedangkan dia lagi kangen anaknya, kan. Betul. Jadi gue harus ngebantuin nih anak nih gitu. Jadi take it personal jadinya ya. Harusnya kan nggak gitu ya. Justru kan yang sama temen yang gendut itu. Kita bentar lagi habis loh shift kita gitu. Lu masih mau ngelanjut nih ya kan? Karena dia ada adegan pindah ruangan ya. Iya, sampai pindah ruangan buat lebih personal, ditutup lah semua kan kayaknya. Dan kita nggak tahu peraturan sebagai petugas kayak gitu gimana, karena dia nelpon langsung ke si penelpon yang pelapornya itu lewat handphonenya sendiri. Gua nggak tahu peraturan kayak apa ya. Cuman kurang lebih kayak gitu. Dan ya cukup menyenangkan juga nonton ini. Gue juga kaget aja sama acting Jake Gyllenhaal, walaupun kalau dari segi cerita gue udah pernah nonton di The Call duluan. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Walaupun kalau gue sih pas akhirnya ternyata nge-twist tuh dari yang tadinya diduga suaminya, gue rada bego si Joe udah nolongin gitu kan, ada ya ternyata bukan. Joe-nya panik jadinya kan. Dan emosionalnya dapat banget si Joe Beller ketika tahu itu ternyata gue nolong orang yang salah. Terus dimana juga dia punya masalah yang banyak di belakangnya gitu. Keren sih. Dan kalau nggak salah endingnya di kamar mandi kan, dia nangis kan? Endingnya dia nelpon yang temennya itu kan? Dia nelpon temennya sambil nangis dia. Dan ngomong-ngomong soal Jake Gyllenhaal jadi polisi itu, ini kedua kalinya gue lihat. Sebelumnya di film The Press, ini yang kalau Hugh Jackman. Iya, yang apa? Foreigner ya? Iya, bukan Foreigner. The Prisoner. Iya, yang mana juga dia marah-marah kan? Banting-banting kan? Itu keren itu sama Hugh Jackman itu ya, benar-benar. Iya, karena memang kalau jadi polisi dia. Iya. Kayaknya segitu aja kali ya. Dan untuk lo yang mungkin belum nonton The Guilty atau belum sempat nonton aja, nggak apa-apa. Sebelum lo merasa guilty. Iya. Karena lo nggak nonton. Karena nggak jelek-jelek amat. Walaupun versi aslinya tuh luar biasa yang di Denmark ya. Iya, lewat skor Rotten juga dari kritikus lumayan gede, audience score juga gede. Tapi kalau skor dari lu
7/10. Sama gue juga 7. Iya. Nggak terlalu istimewa banget. Jadi tapi tetap enak untuk ditonton lah gitu. Iya. Kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nontonin atau denger di Spotify atau di Podcast. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di episode selanjutnya and bye-bye. Bye.